Oke, jadi selamat siang dulu untuk kita semua mahasiswa yang ambil mata kuliah entomologi. Pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan arahan kita untuk persiapan ataupun pembekalan perkuliahan lewat kegiatan praktikum entomologi dengan tema koleksi serangga di Taman Kota. Jadi seperti yang sudah kami persiapkan dengan beberapa teman-teman, kita yang ambil mata kuliah ini juga mengambil praktikum, maka praktikumnya akan kita lakukan dengan cara mengadakan koleksi serangga di taman perkotaan. Nah, latar belakangnya selama ini kalau kita pergi atau kita amati atau kita baca, taman kota itu sebagai apa? Ruang terbuka hijau ya, atau RTH. Ruang terbuka hijau ini penting untuk bisa dimiliki oleh setiap kota, mengingat ruang terbuka hijau ini menjadi sarana untuk reboisasi, juga sarana untuk pengurangan ya dampak dari emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, gitu ya. Kemudian taman kota juga selain punya manfaat estetik untuk memperindah kota, taman kota juga bisa menjadi wilayah serapan ya, menyerap air. Kemudian taman kota juga secara sosial bisa menjadi tempat rekreasi bagi pengunjung, gitu ya. Kemudian taman kota juga bisa menjadi sarana ya untuk misalnya edukasi, belajar, memperkenalkan tanaman-tanaman tumbuhan yang bisa dipakai sebagai tanaman tanaman reboisasi. Tidak bisa dipisahkan taman dengan serangga. Penyerbuk dengan vegetasi itu nggak bisa dipisahkan. Mau ditinjau dari aspek manapun, itu pasti ada untungnya. Nah sekarang, bagaimana kita mau tahu serangga yang ada di taman kalau kita tidak pernah lakukan koleksi? Dulu, apa yang mau kita koleksi nanti, gitu ya. Nah, jadi saya yakin mungkin kalian sudah pernah pergi ke taman-taman yang akan kita sebut ini. Kalau gitu kita coba untuk share screen. Kira-kira bagaimana kita akan, sudah kelihatan ya? Nah, sudah kelihatan ini bekalan survei lapangan aspek fauna koleksi serangga. Ya, kalau siapa namanya ini? Siapa namanya ini? Sorry ya, saya whitekan dulu. Nggak kelihatan. Joyce. Mana Joyce ini? Kok cuma latar doang ini Joyce? Kok cuma latar doang? Iya, Ya, Pak. kalau Joyce sudah pernah pergi ke taman di Kota Medan? Joyce sudah pernah pergi taman Kota Medan? Cuman lihat doang, Pak. Nggak pernah Iya, kotanya. ya. Bang Ambang, Laboratorium Hewan, Bang Ambang. Nah, Bang Ambang udah pernah ke taman di Kota Medan? Taman Kota Medan ya, Pak. Ya. Taman Gajah Mada, Pak, yang pernah, Pak. Ngapain kok di situ Taman Gajah Mada? Malam atau siang? Siang, Pak. Sore, Pak. Siang, syukurlah ya. Jangan malam ya, bahaya. Nanti banyak kupu-kupu. Tapi kupu-kupu malam, ya kan? Nggak baik, Iya, gitu Pak. ya. Betul kan, Ferit? Ferit ini ahlinya ini. Oke, coba kita lihat ya. Bagaimana penampakan lokasi praktikum kita ya. Nah, ini ada 4 taman. Ada 4 taman yang mau kita coba koleksi nanti serangganya, ya. Ada Taman Beringin.
ada Taman Ahmad Yani, ada Taman Gajah Mada tadi ya, Pak si Ambang sering mangkal siang hari. Kemudian ada Taman Teladan, ya kan? Ada Taman Teladan. Nah, ini ada empat lokasi taman yang mau kita lakukan apa? Kita lakukan koleksi serangganya. Oke. Nah, jadi kita ada 40 orang ya, Ferich ya. Izin Pak, untuk jumlahnya Pak sekitar 40 sampai 50 orang Pak. Nah, berarti satu kelompok itu bisa 10 orang ya untuk adakan koleksi gitu ya. Nah, kemudian metodenya metode eksplorasi ya. Jadi bisa kita lakukan dengan metode koleksi foto. Ya, foto pendekatannya adalah pendekatan visual encounter survey atau VES. Jadi eksplorasi dengan penjumpaan langsung ya sekitar lokasi kuliah di lapangan kita atau praktikum kita kali ini. Jadi pengambilan foto dilakukan dengan menggunakan kamera digital atau kamera smartphone. Bila perlu bawa loop ya, bawa loop supaya waktu ada serangga yang bisa diperbesar ya, bisa difoto dengan penggunaan loop. Kemudian metode koleksi serangganya kita akan lakukan metode yang aktif ya, yakni penangkapan langsung dengan tangan, hand collecting. Serangga dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya bagian tubuh tanaman seperti misalnya ada daun, akar, batang, biji, bunga gitu ya. Kemudian serangga dikumpulkan langsung menggunakan tangan ya atau pinset, dimasukkan ke wadah seperti vial ya, botol vial atau botol film. Kemudian penggunaan teknik guncang, misalnya ada vegetasi yang sifatnya handball ya, belum tinggi. Nah, kita bisa lakukan metode guncangan, bead sampling. Cara kerja metode ini dengan memegang wadah, ya bisa gunakan jaring pada bagian bawah tanaman target, kemudian dipukul-pukul. Tanaman menggunakan tokat atau tongkat yang kokoh ya. Kemudian serangga yang jatuh dikumpulkan menggunakan inspirator atau pinset ke dalam vial atau botol koleksi. Itu untuk metode aktif ya. Nah, misalnya ini kita lihat di gambar ada pengumpulan dengan teknik ya langsung dengan tangan, hand collecting. Itu kalau dia ada permukaan air ya, atau misalnya ada serangga yang ada di daun, bisa pakai tangan ya. Kemudian penangkapan langsung dengan teknik guncang ya, seperti di gambar ini. Nah, kita bisa gunakan teknik guncang. Diguncang dulu tanamannya, kemudian pakai tongkat, dipukul-pukul, ditampung ya. Ditampung dengan menggunakan apa? Menggunakan misalnya net ya atau jaring. Oke, kemudian selanjutnya teknik lain ya. Teknik lain dari koleksi ini ada dalam panduan ya. Memang secara singkat saja gambaran yang mau kita lakukan untuk teknik serangga. Tapi kita coba lihat dulu untuk penuntunnya ya. Saya sudah siapkan juga penuntunnya. Jadi dari keempat taman ini nanti kita akan lakukan per kelompok-kelompok, tiap orang 10, 10, 10 ya, untuk pergi ke taman lalu buat koleksinya. Nah, untuk yang slide ini dulu, ada yang mau bertanya kawan-kawan? Silakan bertanya.
Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak, untuk Silakan. serangga yang terbang itu, untuk serangga yang terbang Pak, kita gunakan ini berarti ya Pak? Kalau untuk serangga terbang nanti kita bisa gunakan yellow trap. Ya, yellow trap. Kemudian di yellow trap itu nanti bisa kita tangkap ya, serangga yang di siang hari, karena biasanya serangga diurnal yang tertarik dengan warna kuning pada jebakan atau perekat di yellow trap. Gimana? Izin Pak, berarti nanti untuk pengambilan sampel berarti itu ditaruh aja gitu Pak, selama hari itu trapnya Pak? Semalaman atau 2 hari Pak? Coba diulang, saya Untuk nggak trapnya dengar Pak, tadi. untuk trapnya Pak, itu diletakkan itu selama hitungannya jam atau hitungan per hari baru bisa diambil Pak? Sepertinya dari sisi keamanan ya, dari sisi keamanan, kalau kita tinggalkan yellow trap pagi hari, kalau kita tinggalkan yellow trap pagi hari sampai ke siang, sore diambil, hasilnya kurang maksimal ya. Tapi kalau kita tinggal sampai besok hari, itu khawatirnya nanti hilang pula, ya kan? Karena taman itu tak siapa-siapa, apalagi seperti di Gajah Mada ya, Bang ya. Kalau Ambang perhatikan di Gajah Mada, orang campur-campur tuh, ada main olahraga, ada yang jualan. Takutnya kita letakkan yellow trap, hilang ya kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita buat modelnya 1 hari, saya rasa masih memungkinkan ya, bisa dikoleksi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita pindahkan dulu ke pedoman ya. Nah, untuk nanti alat dan bahannya, kawan-kawan bisa lihat di sini nih. Ya, pedoman metode koleksi serangga di sekitar Taman Bunga ya, Kota Medan, untuk praktikum kita pada kuliah kita ini. Nah, nanti terkait dengan spesimen yang mau kita lakukan, nah ini ada beberapa peralatan umum, peralatan yang dasar kita bilang, yang harus dipakai, dibawa, disiapkan oleh para entomolog, kolektor, ya. Jadi kalau kita nanti bakal list Valen dengan Ferich, nanti bisa bantu saya ngedata atau ngelist ya apa saja alat-alat yang kita butuhkan, mengingat metode kita itu hanya metode swab, kemudian metode yellow trap. Karena kalau kita pakai metode pitfall, takutnya pengelola atau penjaga atau orang yang bertanggung jawab di taman agak keberatan, karena harus kita lubangi tanahnya ya. Jadi kita pakai yang metode sederhana saja. Kemudian tadi metode foto ya, encounter survei itu. Jadi ada 3 cara ya. Metode swab, pakai swab net, metode yellow trap, dengan metode survei langsung menggunakan foto ya. Nah, ini beberapa alat, misalnya aspirator untuk menghirup ya atau menghisap supaya serangganya masuk ke dalam. Kemudian ada jaring udara, aerial net, ada jaring ayun ya. Kita punya
jaring ayun, sweep net. Ini yang paling sering digunakan. Kalau jaring udara biasanya tuh serangga-serangga yang halus ya. Nah ini dia. Kemudian ada jaring air kalau kita ingin menggunakan atau mencari serangga air. Tapi di taman kota itu kayaknya tidak ada ya, kecuali kalau ada apa namanya kolam. Biasanya kalau kolam ada ikannya, serangganya nggak ada karena akan dimakan ya. Ini kolektor tadi ya, kalau ada air bisa. Ini yang metode guncang. Ini yang pakai fitpole, tapi tadi kita sudah singgung sedikit. Kalau fitpole kita nggak usah pakai. Nanti kalau kita lubangi, tangannya yang menjaga atau penanggung jawabnya keberatan ya. Kalau kita pakai yellow trap bisa ya. Saya rasa kalau yellow trap tidak jadi masalah. Ya. Misalnya perangkap ini biasa digunakan untuk serangga kecil, Hymenoptera, Diptera, dan Molembola. Nah ini bisa kita pakai nanti pakai botol aqua yang kita cat dengan warna kuning, lalu kita beri perekat ya, betoling. Seperti ini ya, ini bisa kita pakai. Saya rasa di Shopee pun ada yang jual ini, tapi lebih mudah kalau kita pakai yang perangkat dari botol bekas yang warna kuning. Ini kalau kita pakai Malay strap, ini nggak praktis ya kalau di taman, nanti takutnya tahulah di Medan ya. Di Medan semua orang tukang kutip kan, nampaknya jaring kutipnya, nampaknya besi diangkatnya. Jadi kita nggak pakai yang ginian lah. Nah kalau yang menggunakan malam, serangga nokturnal, misalnya seperti ini ya, pakai light trap. Nah itu kalau kita malam hari, masalahnya di taman kota kita nggak gunakan ini ya, karena kita tidak bekerja di malam. Oke, jadi kira-kira ini ya yang mau kita kerjakan. Alat dan bahan akan saya kirim nanti ke, atau bisa saya kirim di sini nggak? Kirim. Nah, chatnya ya biar saya kirim di sini kalau bisa. Oke. Kemudian untuk peralatan, nah saya minta Ferrich dan Palen bisa ambang ya, 3 orang ya, ambang, Ferrich, Palen, ambang, Ferrich, Palen, ambang, Ferrich, Palen, ambang, iya. Jadi 3 orang bisa bantu siapin alat. Nah, yang perlu juga kita ingat, selain kita mengkoleksi, kita mau ukur faktor fisik, intensitas cahaya, kelembaban suhu ruangan, serta anemometer, angin, kecepatan angin, karena serangga terbang ya. Kemarin Ferry sama Valen, alat-alat saya itu masih ada sama kalian ya? Yang alat pribadi saya. Izin Pak, kemarin Bapak tinggal di Gimana? Agak putus-putus. Oh, suaranya terputus Valen. Alat yang untuk kita bawa kemarin ke Kuta Limbaru, yang anemometer, kemudian lux, masih ada ya? Mana Ferrich? izin untuk alatnya udah nggak ada lagi Pak. Oh iya, siapa yang kemarin ya? Yang punya saya, yang nggak kita balikan ke lab.
Atau nanti kita coba koordinasi ya, Valen dengan Ferij ya. Izin, Jadi Pak. untuk alat, Cek lagi. Izin Pak. ya, Kemarin alatnya waktu saya kasih ke Bapak tinggal di lab, ketinggalan. jadi Sama saya alatnya sekarang, Pak. mantap. Jadi pegang aja dulu, besok kita cek agar Sabtu bisa dipakai. Kemudian kalian juga pastikan untuk swab netnya disiapkan. Tapi untuk yellow trap itu masing-masing kelompok buat sendiri ya. Masing-masing kelompok buat sendiri untuk yellow trapnya, dan masing-masing kelompok juga buat bahan apa? Membawa kertas milimeter, botol vial, pinset, loop. Boleh catat ya. Masing-masing kelompok membuat botol yellow trap. Kita buat 6 dari botol aqua 1,5 liter yang diwarnai kuning. Kemudian masing-masing kelompok juga bawa ada 6 vial, botol vial atau botol film yang bisa kita beli di Rudang, kertas label, kertas milimeter, pinset, dan juga loop. Nah, itu masing-masing bisa dibawa ya dari kelompoknya. Untuk jumlah yang loop, pinset, itu kalian sendiri yang menentukan. Tapi kalau untuk yang yellow trap, itu masing-masing kelompok bawa 6 ya. Nanti kita letakkan di 6 lokasi, 6 titik. Nah, kalau misalnya yellow trapnya itu model kita tancapkan pakai batang gitu ya, di batang, mungkin akan menarik perhatian. Tapi kalau yellow trapnya kita ikatkan di pohon, nah mungkin lebih safety. Jadi selain bawa botol yellow trap, kalian juga bisa bawa tali ya, tali dan gunting, supaya nanti begitu botolnya sudah siap untuk dipasangkan, ikatkan saja di pohon, ya kan? Ikat saja di pohon, yang mana pohon itu arah sisi pohonnya yang kena matahari. Jadi akan lebih mudah terpapar dan terlihat oleh serangganya. Sekali lagi, botol filler di bawah ada 6, botol yellow trapnya juga, botol yellow trapnya ada 6 warna kuning. Kemudian bawa tali dan gunting ya, untuk diikatkan dan dipasangkan di pohon di sekitar taman itu. Jadi faktor fisiknya itu nanti yang diukur adalah yakni suhu, kelembaban, kemudian intensitas dan kecepatan angin ya. Mudah-mudahan tidak hujan hari Sabtu, jadi kita bisa luasa ya untuk praktikum. Ada pertanyaan kawan-kawan? Kami dari partner 2 mata kuliah entomologi yang berlokasi di Taman Beringin.
Demikian praktikum lapangan entomologi yang telah kami lakukan dari partner 2 di Taman Beringin. Kami mengucapkan terima kasih. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum entomologi, yaitu inventarisasi, identifikasi serangga yang ada di jalan di Taman Ahmad Yani. Adapun metode yang kami gunakan yaitu yellow trap dan juga inventarisasi. Hai guys, kami lagi melaksanakan praktikum entomologi di Taman Ahmad Yani. Ikuti keseruan kami ya. Adapun lokasi pertama yang kami pilih yaitu dengan intensitas cahaya yang rendah yang ditutupi dengan kanopi daun pohon yang besar. Baiklah, titik selanjutnya yang kami pilih yaitu titik yang dengan intensitas cahaya yang sangat tinggi. Kami memilih lokasi di mana lokasi ini sering dilewati oleh masyarakat umum. Lokasi yang sudah kami gantungkan botol yellow trapnya, kita membutuhkan waktu 1 hari untuk menunggu dan melihat hasil serangga yang didapatkan dari botol yellow trap tersebut. Nah, kita sudah memasang botolnya kan untuk metode yellow trap, jadi kita menunggu 24 jam. Jadi untuk besok sudah bisa diambil botolnya dan diidentifikasi serangga yang telah menempel. Jadi kita tunggu besok ya. Jadi ini yang kedua, kita akan mengambil botol yellow trap yang sudah kita bantu semalam untuk melihat serangga yang terlihat. Selain kami melakukan yellow trap dan juga inventarisasi dalam identifikasi serangga, kami juga melakukan analisis vegetasi untuk mengidentifikasi vegetasi yang ada di Taman Ahmad Yani. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan, kami mendapat bahwa Taman Ahmad Yani dipenuhi oleh banyak pepohonan seperti pohon kelapa, pohon boni, kemudian pohon rambutan, dan pohon lainnya. Selain dari pohon juga terdapat seperti tumbuhan yang lain seperti rumput-rumputan atau poase dan kelompok dari paku-pakuan yang menghinggapi pepohonan. Buahku buah mangga. Sekian dulu, sampai berjumpa. Jadi gimana? Jadi kegiatan kami kita SP karena jadi saya belum ketahui. Kami udah dapat kan serangganya.
Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need 回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやり直せたら回り出したあのこと僕が被害者空でどっかをまた練り上げ Ikuti terus ya, ikuti terus keseruan kami. Watashi あなたに会ったの夢の中に置いてきたけどねねえどうして私が好きなの一度しか会ったことがないのにね思いを受けて二人でしてんだ忘れない愛を歌う言葉を二人に貸して近寄っててんだ忘れない愛を歌うようにね Kita bikin romantis